Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Relvia Syaramina dengan NIM 25343030. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan berkualitas SDG 4 tentang analisis konseptual dan implementasi dalam pembangunan berkelanjutan. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah MKU yang diampu oleh Ibu Hanifah Yuliana Sari, SSMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga karakter, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Namun, meskipun pendidikan diakui sebagai kebutuhan dasar, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, ketimpaan akses pendidikan, kurangnya fasilitas memadai, dan kualitas guru yang belum merata membuat tujuan pendidikan sulit tercapai. Karena itu, SDG 4 menjadi sangat penting sebagai upaya global untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi semuanya. Selanjutnya yaitu permasalahan utama. Beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus utama adalah: pertama, ketimpangan pendidikan antar wilayah, terutama daerah 3T. Kedua, tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Ketiga, masih ada disparitas dalam kualitas guru dan layanan pendidikan. Selain itu, kurikulum belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan zaman dan tingkat literasi masyarakat masih cukup rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang saya bahas dalam artikel ini, yaitu: yang pertama, tantangan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mendukung SDG 4. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan berkualitas dalam mendukung SDG 4, mengidentifikasi tantangan yang ada, memahami kontribusi mahasiswa, dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat upaya pencapaian pendidikan berkualitas. Baik, selanjutnya yaitu konsep utama. Dalam pembahasannya, artikel ini memuat beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu konsep pendidikan berkualitas yang mencakup akses yang merata, kualitas pembelajaran, kurikulum relevan, serta fasilitas dan guru yang kompeten. Yang kedua yaitu SDG 4 sebagai bagian yang dari agenda global untuk menjamin pendidikan inklusif dan bermutu. Ketiga yaitu konsep kompetensi abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Dan terakhir yaitu peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Baik, pada slide ini saya akan jelaskan tentang pembahasan. Tantangan pendidikan di Indonesia masih cukup kompleks. Ketimpangan sarana di daerah itu membuat proses pembelajaran tidak optimal. Akses internet yang belum merata juga menjadi hambatan besar, terutama sejak era pembelajaran digital. Selain itu, kontribusi dan distribusi guru tidak seimbang, dan sebagai guru membutuhkan pelatihan lanjutan untuk menghadapi perubahan kurikulum. Faktor lingkungan belajar seperti kurangnya fasilitas, perpustakaan, dan ruang belajar yang nyaman untuk mempengaruhi kualitas pendidikan. Selanjutnya, lanjut kepada pembahasan kedua. Pendidikan berkualitas memberikan dampak yang sangat luas. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan membuka peluang kerja yang lebih besar. Secara nasional, pendidikan berkualitas mampu meningkatkan daya saing bangsa, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pendidikan bukan hanya kebutuhan individu, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan SDG 4. Mahasiswa dapat berperan melalui kegiatan literasi, pengajaran sukarela,
pendampingan belajar, atau menjadi tutor sebaya. Selain itu, mahasiswa juga dapat menciptakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, membuat media pembelajaran kreatif, atau ikut serta dalam pengabdian masyarakat yang mendukung pendidikan. Peran aktif mahasiswa sangat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tantangan pendidikan masih cukup besar, namun dapat diatasi melalui kerjasama seluruh pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan mahasiswa. Dengan kolaborasi tersebut, tujuan SDG 4 dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu beberapa rekomendasi yang saya sampaikan antara lain, pemerintah perlu menambah pemerataan fasilitas dan meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan harus tetap berinovasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu mahasiswa perlu aktif dalam kegiatan literasi dan pengabdian. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus mendukung budaya belajar sepanjang hayat. Oke, sebagai penutup, pendidikan bukan hanya sekedar proses belajar mengajar, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, kita dapat membangun generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.